Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, muatan bahasa Indonesia dan IPS. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal tumbuhan padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Nah, ayo kita baca teks berikut ini dalam hati. Pahamilah isinya dengan baik. Kalian dapat membaca di buku paket kalian halaman 1. Setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Indonesia memiliki 3 jenis wilayah. Yang pertama yaitu wilayah pantai, yang kedua dataran tinggi, yang ketiga dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Berikutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Berikutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta berbagai jenis kegiatan perkebunan seperti kelapa dan tebu. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian membuat tabel seperti ini di buku kalian. Ada 3 jenis wilayah yang ada di Indonesia. Tuliskan lokasinya, ciri-cirinya, sumber daya alamnya, manfaat, dan mata pencaharian penduduknya. Nasi yang kita makan berasal dari padi yang prosesnya membutuhkan hari yang lama. Nah, dari awal kita Nasi yang kita makan berasal dari beras, dan beras tersebut berasal dari biji padi yang telah dijemur dan digiling. Sebelum dijemur dan digiling, proses penanaman padi memerlukan waktu 4 bulan atau 120 hari. Awalnya, sawah harus dibajak terlebih dahulu, lalu biji padi disemai, dan setelah 21-30 hari, biji padi tersebut dapat ditanam. Dan padi mulai berbiji pada usia 100 hari. Setelah 120 hari, padi siap dipanen. Nah, cukup lama bukan?
Jadi, berpikirlah sebelum kamu membuang nasi yang kamu makan. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.